Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sri Rahnianti Anwar dan rekan saya Aziza Suryani Putri dan Sunarti Hendra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang vektor normal dari bidang rata dan persamaan normal bidang rata. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu vektor normal dari bidang rata. Diketahui sebuah bidang rata V adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kemudian, kita tarik sebuah vektor dari bidang rata tersebut, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C dengan ketentuan determinannya, yaitu YA, ZA, YB, ZB dikali vektor I ditambah ZA, XA, ZB, XB dikali vektor J ditambah XA, YA, XB, YB dikali vektor K. Hal ini didapatkan dengan cara menentukan vektor A, B, dan C. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat salah pengetikan di sini. Seharusnya YB, D, dan ZB. Nah, jika kita ingin mendapatkan nilai vektor A, maka kita menutupi kolom A-nya. Maka bersisa YA, ZA, YB, ZB. Begitupun dengan apabila kita mencari vektor B dan C, kita menutupi kolomnya, maka akan menghasilkan yaitu YA, ZB dikurang ZA, YB dikali vektor I ditambah ZA, XB dikurang XA, ZB dikali vektor J ditambah XA, YB dikurang YA, XB dikali vektor K. Selanjutnya, kita memasukkan nilai vektor I, yaitu YA, XB kurang XA, YB dikali vektor I sama dengan YA, XB dikurang ZB, YB dikali nilai vektor I, yaitu 1,0,0. Maka hasilnya yaitu YA, ZB kurang ZB, YB, 0,0. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai vektor J, yaitu ZA, XB dikurang XA, ZB dikali vektor J sama dengan ZA, XB dikurang XA, ZB dikali nilai vektor J, yaitu 0,1,0, maka menghasilkan 0, ZA, XB dikurang XA, ZB, 0. Selanjutnya yaitu nilai vektor K. Untuk mencari nilai vektor K yaitu XA, YB dikurang YA, XB dikali vektor K sama dengan XA, YB dikurang YA, XB dikali nilai vektor K yaitu 0,0,1, maka hasilnya yaitu 0,0 XA, YB dikurang YA, XB. Nah, selanjutnya kita mencari nilai vektor A, B, dan C dengan cara kita menjumlahkan ketiganya. Maka hasilnya yaitu YA, ZB dikurang ZB, YB, ZA, XB dikurang XA, ZB, XA, YB dikurang YA, XB. Nah, vektor normal dari bidang rata ini bisa juga kita tuliskan dengan determinan IJK atau disebut dengan A cross B, di mana nilai A yaitu XA, YA, ZA, dan nilai B yaitu XB, YB, ZB. Nah, kesimpulannya yaitu A dan B
adalah merupakan suatu vektor. Secara teori di aljabar linear, yaitu dua buah vektor dalam satu bidang kita kalikan, maka akan menghasilkan vektor yang tegak lurus pada bidang rata yang dibentuk oleh A dan B. Adapun istilah N dengan komponen vektor A, B, dan C biasa juga disebut dengan vektor normal dari bidang rata V sama dengan 0. Jadi, suatu bidang rata yang diketahui melalui satu titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya A, B, C, maka berbentuk A dalam kurung X kurang X1 ditambah B dalam kurung Y kurang Y1 ditambah C dalam kurung Z kurang Z1 ditambah D sama dengan 0. Adapun catatan khusus dari bidang rata V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah yang pertama, bila D sama dengan 0, maka bidang rata akan melalui titik asal O, yaitu 0,0,0 dan sebaliknya. Setiap bidang rata yang melalui titik asal persamaannya akan mempunyai harga D sama dengan 0. Yang kedua yaitu apabila D tidak sama dengan 0, maka persamaan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX per negatif D ditambah BY per negatif D ditambah CZ per negatif D sama dengan 1 dan disebut berturut-turut A per negatif D sama dengan P, B per negatif D sama dengan Q, C per negatif D sama dengan R, maka didapat persamaannya X per P ditambah Y per Q ditambah Z per R sama dengan 1, yang mana memotong sumbu X di P,0,0, sumbu Y di 0,P,0, dan di sumbu Z di 0,0, P. Yang ketiga yaitu bila A sama dengan 0, bidang rata sejajar dengan sumbu X. Bila B sama dengan 0, bidang rata sejajar dengan sumbu Y. Dan bila C sama dengan 0, bidang rata sejajar dengan sumbu Z. Yang keempat yaitu bila A sama dengan B sama dengan 0, maka bidang rata sejajar bidang XOY. Kemudian bila B sama dengan C sama dengan 0, maka bidang rata sejajar bidang XOZ. Kemudian bila C sama dengan 0, bidang rata sejajar bidang ZOZ. Perkenalkan, saya Sunarti Hendra selaku pemateri kedua. Kali ini saya akan memaparkan mengenai contoh vektor normal dari bidang rata. Vektor normal dari bidang rata. Misalkan kita mempunyai soal, tentukan persamaan linear bidang rata yang melalui titik 1,1,2, titik 2,3,5, dan titik 1,3,7. Dari soal ini kita dapat menentukan persamaan vektoris bidang rata, menentukan vektor normal dari bidang rata, dan terakhir menentukan persamaan linear dari suatu bidang rata. Berikut adalah penyelesaiannya. Persamaan vektoris bidang rata melalui titik-titik 1,2,3, titik 2,3,5, dan titik 1,3,7 adalah untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan persamaan vektoris bidang rata melalui 3 titik, di mana X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda
kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1, ditambah mu kali X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Dimana kita ketahui nilai X1 adalah 1, Y1 adalah 1, Z1 adalah 2, X2 adalah 2, Y2 adalah 3, dan Z2 adalah 5. Nilai X3 adalah 1, Y3 adalah 3, dan Z3 adalah 7. Maka X, Y, Z sama dengan 1,1,2 ditambah lambda 2 dikurang 1, 3 dikurang 1, 5 dikurang 2 ditambah mu 1 kurang 1, 3 dikurang 1, 7 kurang 2 menghasilkan X, Y, Z sama dengan 1,1,2 ditambah lambda 1,2,3 ditambah mu 0,2,5. Kemudian dari persamaan vektoris tadi kita bisa menentukan persamaan parameternya, yaitu X sama dengan 1 ditambah lambda, Y sama dengan 1 tambah 2 lambda tambah 2 mu, Z sama dengan 2 tambah 3 lambda tambah 5 mu. Kemudian dari persamaan vektoris ini kita bisa menentukan persamaan parameternya, yaitu X1 sama dengan 1 ditambah lambda, Y sama dengan 1 ditambah 2 lambda ditambah 2 mu, Z sama dengan 2 ditambah 3 lambda tambah 5 mu. X sama dengan 1 ditambah lambda, dimana 1 ditambah lambda kali 1 sama dengan lambda ditambah mu dikali 0 sama dengan 0. Nilai Y didapat dari 1 Y1 ditambah lambda kali 2 sama dengan 2 lambda ditambah mu kali 2 sama dengan 2 mu. Nilai Z sama dengan 2 ditambah lambda kali 3 sama dengan 3 lambda ditambah mu kali 5 sama dengan 5 mu. Jadi Z-nya sama dengan 2 tambah 3 lambda tambah 5 mu. Nah, untuk mengubah ke persamaan linear dapat kita lakukan dengan mencari vektor normalnya dengan cara hasil kali cross product, di mana hasil kali cross product nilainya yaitu 1,2,3 dikali vektor 0,2,5, nilai 1,2,3 diambil dari nilai XA, YA, ZA, dan nilai 0,2,5 diambil dari XB, YB, ZB, menghasilkan vektor normalnya yaitu 4,-5,2, di mana 4 ini dikatakan A, -5 adalah B, dan 2 adalah nilai dari C. Maka kita mendapatkan persamaan linearnya yaitu A
dalam kurung X kurang X1 X kurang X1 ditambah B Y dikurang Y1 ditambah C Z dikurang Z1 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A, B, C dan X1, Y1 dan Z1. A adalah 4. Jadi 4X dikurang 1 dikurang 5 Y dikurang 1 ditambah 2 Z dikurang 2 sama dengan 0. Maka persamaan linearnya adalah 4X dikurang 5Y ditambah 2 Z dikurang 13 sama dengan 0. Baik, saya Aziza Suryani Putri akan membawakan materi mengenai persamaan normal bidang rata. Baik, persamaan normal bidang rata. Nah, pertama-tama perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan P merupakan jarak dari titik 0 yaitu bernilai 0,0,0 ke bidang V, sedangkan alfa, beta, gamma adalah sudut-sudut arah vektor arah N. Kemudian vektor arah N ini yaitu cos alfa, cos beta, cos gamma. Nah, di mana panjang dari vektor N ini yaitu akar cos alfa kuadrat ditambah cos beta kuadrat ditambah cos gamma kuadrat sama dengan 1. Nah, disebut sebagai vektor normal satuan dari bidang V. Nah, selanjutnya ada vektor OT. Nah, di mana yang bernilai yang arahnya itu titiknya yang berarah X, Y, Z. Nah, kemudian kita proyeksikan vektor OT ini pada vektor OP, sehingga menggunakan dot product, yakni vektor OT dikali vektor OP sama dengan X, Y, Z dot cos alpha, cos beta, cos gamma, sehingga diperoleh X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Nah, di mana P ini harus bernilai positif. Mengapa? Karena sebelumnya tadi P adalah jarak dari titik 0 ke bidang V. Nah, di mana jarak itu selalu bernilai positif. Kemudian, persamaan yang diperoleh tadi, hasil proyeksi dari vektor OT pada vektor OP itu merupakan persamaan normal Hesse. Nah, selanjutnya persamaan normal bidang rata. Nah, untuk mengubah bentuk umum AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 ke bentuk normal, maka langkah pertama yaitu kita harus tahu apa hubungan antara bilangan arah A, B, C, dan kosinus arah. Nah, diperoleh hubungannya antara lain sebagai berikut. Nah, cos alpha per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan minus P per D. Nah, kemudian semua perbandingan ini kita misalkan sama dengan lambda. Nah, contohnya cos alpha per A. Nah, saya misalkan menjadi cos alpha per A sama dengan lambda. Nah, sehingga diperoleh cos alpha sama dengan A dikali lambda. Nah, maka kita lakukan pada cos beta per B, begitu juga dengan cos gamma per C, dan seterusnya. Sehingga diperoleh cos alpha sama dengan A dikali lambda, cos beta sama dengan B dikali lambda, cos gamma sama dengan C dikali lambda, dan P sama dengan min D dikali lambda. Nah, sedangkan telah disebutkan sebelumnya tadi
cos alfa kuadrat ditambah cos beta kuadrat ditambah cos y kuadrat sama dengan 1. Nah, atau dapat ditulis dengan lambda kuadrat dikali a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh lambda sama dengan 1 per plus minus akar a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat. Nah, selanjutnya lambdanya ini kita substitusikan kita ganti di sini. Contohnya cos alfa. Nah, cos alfanya ini sama dengan a dikali 1 per plus minus akar a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat. Nah, sehingga diperoleh cos alfa sama dengan a per plus minus a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, kemudian tanda plus minus ini akan dipilih salah satunya, plus atau minus. Nah, agar gunanya itu agar nilai P ini selalu bernilai positif. Kemudian contoh. Carilah persamaan normal dari bidang 3x tambah 2y tambah z sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya dari persamaan tersebut kita dapat rubah menjadi 3x tambah 2y tambah z kurang 3 sama dengan 0. Nah, gunanya agar kita tahu berapa nilai dari A, berapa nilai dari B, berapa nilai dari C, dan berapa nilai dari D. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, kita ganti D-nya menjadi minus 3, A-nya yaitu 3, B-nya 2, dan C-nya itu 1. Nah, kemudian kita operasikan menjadi didapatlah P sama dengan 3 per akar 14. Nah, setelah didapatkan nilai P-nya, nah, persamaan normal HC yang sebelumnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari cos alfa berapa, cos beta berapa, dan cos gambanya berapa. Menggunakan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh persamaan normalnya itu 3x per akar 14 ditambah 2y per akar 14 ditambah z per akar 14 sama dengan 3 per akar 14. Nah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bernilai ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.